Crash besar akan datang. Tonton video ini. Halo semua, selamat malam. Kembali lagi di channel saya Pace Crypto. Terima kasih telah menonton video saya. Oke, untuk hari ini saya akan membawakan kepada kalian salah satu masalah besar bagi semua aset di dunia, kawan-kawan, seperti saham, berikutnya komoditas seperti minyak, berikutnya juga kripto. Ya, walaupun namanya sudah terdengar beberapa kali, tetapi efeknya masih sangat spekulatif ya, kawan-kawan. Apakah hal itu adalah COVID varian Omicron? Jadi jika kalian bertanya mengapa cryptocurrency akhir-akhir ini cenderung bearish, salah satunya karena hal ini ya, kawan-kawan. Karena adanya isu bahwa Omicron ini sangat amat berbahaya sekali dan merupakan COVID varian baru yang sangat berbeda dengan varian-varian sebelumnya. Ya, jadi sebetulnya bukan hanya kripto yang down, tetapi aset-aset seperti saham dan juga seperti minyak misalnya seperti saya buka sekarang juga mengalami yang namanya penurunan ya, kawan-kawan. Nah, jika kita membuka investing.com, ini merupakan web investasi, semua aset ada di sini. Kita lihat kawan-kawan di mana saham Indonesia ataupun IDX mengalami penurunan sekitar 0,8%. Nah, jika kalian belum tahu ataupun kalian belum pernah berkecimpung di dunia saham, penurunan sebesar minus 1% itu sangat besar sekali ya, kawan-kawan. Dan biasanya sudah membuat orang cukup panik. Jadi spesial untuk hari ini saya akan membawakan kepada kalian isu besar yang harus kita waspadai. Ini merupakan isu fundamental. Sebetulnya Bitcoin sendiri tidak memiliki masalah dengan teknikalnya, tetapi masalah dengan fundamentalnya. Karena ada isu Omicron ini. Oke, berikutnya kita akan lihat yang selanjutnya, yaitu adalah saham Amerika ya, kawan-kawan, ataupun US 500. Mengalami penurunan sebesar minus 1%, berikutnya juga Dow Jones sebesar minus 1,5%. Dan jika kita cek di bawahnya sini, untuk emas juga mengalami penurunan, bahkan, dan minyak Brent ataupun minyak mentah juga mengalami penurunan ya. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya ya, kawan-kawan, sebetulnya apakah korelasi dari cryptocurrency dengan pandemi COVID-19? Ya, simpelnya perekonomian tentunya akan menjadi semakin buruk ya, kawan-kawan, yang menyebabkan penurunan saham-saham bisnis ya, kawan-kawan. Nah, berikutnya, aset lain seperti minyak dan juga minyak sawit tentunya juga akan mengalami penurunan ya, kawan-kawan. Nah, karena hal tersebut turun, aset yang paling spekulatif di dunia saat ini adalah salah satunya adalah kripto ya. Nah, jadi cryptocurrency juga cenderung akan turun ya harganya, kawan-kawan. Nah, jika kita melihat teknikal juga dari S&P 500 ataupun saham Amerika, kita lihat di sini tampaknya ini sudah mulai bubble ya, kawan-kawan. Sebetulnya sangat subjektif sekali, tetapi ini ada peluang bubble ya, kawan-kawan, karena di sini hanya naik terus. Jarang sekali yang namanya konsolidasi untuk pasar saham Amerika. Ya, jika koreksi besar terjadi, kawan-kawan, akan sangat berisiko sekali untuk aset seperti Bitcoin-nya. Oke, berikutnya kita lihat di sini, kawan-kawan, di mana Dow Jones ataupun saham Amerika juga sudah membentuk, ada kemungkinan membuat yang namanya higher low. Walaupun secara struktur masih bullish ya, kawan-kawan, tetapi ada peluang jika ini break cukup berbahaya untuk semua aset ya, kawan-kawan. Dan ini merupakan hari yang cukup berdarah untuk saham Amerika. Cukup berbahaya juga untuk Bitcoin tentunya. Nah, berikutnya untuk salah satu indikator yang kontra melawan Bitcoin dan juga saham Amerika, yaitu adalah US dollar currency ya. Nah, jadi untuk chart dolar ini berbanding terbalik dengan Bitcoin ya. Jika chart dolar ini naik, biasanya Bitcoin akan mengalami yang namanya penurunan ya, kawan-kawan. Nah, jika kita membuka dengan time frame yang sangat besar sekali, yaitu adalah time frame monthly ya, kawan-kawan, ataupun time frame bulanan, kita lihat di sini di mana sekarang untuk dolar indeks sekarang berada di resisten yang sangat kuat sekali. Di sini ada support. Nah, sekarang juga merupakan resisten bagi dolar indeks. Berikutnya di sini juga merupakan resisten yang sudah dibentuk dari tahun 2001 dan sekarang juga akan diretest oleh chart ini ya, kawan-kawan. Nah, jika chart ini break ke atas akan sangat berbahaya sekali untuk semua aset seperti saham maupun cryptocurrency ya. Tetapi jika mengalami penolakan akan cukup baik untuk semua aset ya. Dan sekarang untuk posisinya tepat sekali sedang mau mengetes titik tersebut ya, kawan-kawan. Sangat penting sekali untuk semua aset. Ya, kawan-kawan, akhir-akhir ini juga sudah mulai banyak penelitian tentang Omicron ini. Seberapa bahaya sebetulnya virus Omicron ini, karena penurunan kemarin itu hanya spekulasi ya, kawan-kawan. Jadi semakin lama semakin banyak data yang terungkap tentang varian COVID ini. Dan jika memang sangat berbahaya sekali, akan sangat mengancam sekali untuk semua aset. Jika kita lihat sini ada berita dari CNBC, maaf bukan menakuti, waduh. Berikutnya kita lihat juga di sini, kawan-kawan, BBC, Omicron menyebar secepat kilat ya. Kita lihat di sini. Dan perlu kalian ketahui juga di mana besok Presiden Amerika itu adalah Joe Biden akan melakukan yang namanya press conference ataupun pidato tentang ancaman dari virus Omicron ini. Nah, berikutnya sekarang kita lihat ya, kawan-kawan. Untuk lockdown di beberapa bagian Eropa sudah mengalami lockdown sekarang. Di sini ada berita 10 jam yang lalu di mana Eropa lockdown, berikutnya juga di sini Belanda lockdown dan lain-lainnya. Cukup berbahaya untuk makroekonomi ya, karena tentunya bisnis akan menjadi lebih sulit ya. Nah, berikutnya karena data dari COVID Omicron ini belum terlalu jelas. Dan jika kita lihat sekilas ya, kawan-kawan, Omicron ini sangat berbahaya sekali. Kita lihat di sini, kenaikannya sangat luar biasa sekali dibandingkan dengan dua varian COVID lainnya. Kalian dapat melihat data-data ini di Google ya, kawan-kawan. Ada semua jikalau varian ini memiliki tingkat penyebaran yang sangat masif sekali dan sangat gila sekali, kawan-kawan. Bahkan katanya kebal yang namanya vaksin. Ya, untuk Bitcoin sekarang berada di sekitar 45.000, tampaknya sudah mulai menunjukkan pelemahannya ya. Nah, tetapi kawan-kawan, di satu sisi saya melihat satu peluang yang sangat besar sekali, di mana banyak sekali fear ataupun banyak sekali ketakutan di market ini. Dan biasa market yang mengalami ketakutan itu bukanlah market yang bearish ya, melainkan market yang bullish. Menurut saya pribadi, skenario yang akan terjadi adalah di mana akan ada dump pada semua market tidak lama lagi. Nah, tapi dump ini tidak terlalu lama ya, kawan-kawan. Karena ada banyak sekali
berita-berita positif seperti ntar Amerika akan mencetak lagi stimulus dan lain-lainnya. Kita berkaca pada COVID yang lalu, pada saat crypto crash pertama kali karena COVID, terjadilah yang namanya bull run yang sangat luar biasa, kawan-kawan, dari sekitar harga 3.000 menuju harga sekitar 70.000 dolar. Karena apa? Karena adanya stimulus dari Presiden Amerika yang terus-menerus mencetak uang ya, kawan-kawan. Berikutnya penurunan suku bunga dan lain-lain. Jadi sebetulnya ini merupakan peluang yang sangat besar sekali bagi kita. Pantaulah berita-berita ya kawan-kawan, dan pantaulah juga saham-saham Amerika dan juga aset-aset lain yang kira-kira berkorelasi dengan hal ini. Oke kawan-kawan, sekian saja video dari saya. Semoga video saya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di video saya. Terima kasih ya kawan-kawan.